Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifatul Munasikah dengan NIM 2211005 dari Prodi S1 Keperawatan semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai stigma dan diskriminasi terhadap pasien penderita HIV atau AIDS yang sering disebut dengan ODA untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan. Jadi, sebelum saya menjelaskan mengenai stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV atau AIDS, saya akan sedikit menyampaikan tentang apa itu HIV dan juga AIDS. Pasti kalian di sini sudah banyak yang tahu kan tentang apa itu HIV AIDS? Nah, saya akan memaparkan sedikit saja mengenai apa itu penyakit HIV dan juga AIDS. Apa sih itu HIV? Jadi, HIV yang sering dikenal sebagai Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sel darah putih manusia. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus HIV dapat hidup hanya dengan adanya media, yaitu sel darah putih saja. Jika virus HIV tidak ditangani dan tidak diobati, maka akan terus berkembang menjadi penyakit AIDS. Kemudian, apa sih itu AIDS? AIDS atau yang sering disebut sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah suatu gejala maupun infeksi yang terjadi pada penderita HIV karena disebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh pada tubuh manusia. Sehingga orang yang mengidap penyakit ini akan menjadi rentan terkena virus, jamur, dan juga bakteri karena sistem kekebalan tubuhnya melemah. Penyakit ini bahaya untuk tubuh jika tidak ditangani dengan secepat mungkin, dikarenakan sistem imun yang lemah akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang lainnya mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk gejala HIV atau AIDS, yang pertama ada nyeri pada daerah perut, yang kedua nyeri pada saat menelan, kemudian batuk kering, setelah itu kelelahan, berkeringat di malam hari, demam, kehilangan selera makan, malaise atau berkeringat, kemudian diare berair, diare terus-menerus, mual, dan juga muntah, serta kesulitan menelan atau pegal. Luka atau pembekakan pada selangkangan, lalu pada daerah mulut, lidah menjadi putih atau ulkus, dan juga untuk gejala umumnya seperti infeksi opportunistik, bercak merah, kandidias oral, pembekakan kelenjar getah benih, penurunan berat badan yang tidak disengaja dan juga parah, serta radang paru-paru, ruam kulit, dan juga sakit kepala. Terkadang penyakit HIV/AIDS ini juga tanpa gejala, dan tiba-tiba saja si virus HIV itu menyebar sehingga langsung timbulnya penyakit AIDS. Lalu, bagaimana sih cara penularan HIV atau AIDS ini? Yang pertama, HIV atau AIDS dapat menular melalui hubungan seksual atau bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Yang ketiga, yaitu transfusi darah. Yang keempat, yaitu seks oral. Nah teman-teman, setelah di awal tadi saya telah menjelaskan mengenai sedikit tentang apa itu HIV dan juga AIDS serta gejala dan cara penularannya. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu stigma dan juga diskriminasi terhadap penderita HIV atau AIDS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara umum mengenai stigma dan juga diskriminasi. Jadi, stigma itu secara umum adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Kemudian, diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, agama, ras, suku, budaya, dan juga sebagainya. Kemudian, bagaimana sih pendapat masyarakat mengenai penyakit ini? Nah, karena masih banyak stigma-stigma dan juga diskriminasi yang negatif yang diterima oleh orang dengan HIV/AIDS yang sering disebut dengan ODA di dalam masyarakat. Stigma masyarakat mengenai penyakit HIV/AIDS masih memiliki dampak yang cukup besar bagi penderita HIV/AIDS.
atau yang disebut dengan ODA. Ketidaktahuan masyarakat khususnya melalui cara penularan penyakit ini mengakibatkan sulitnya terputusnya mata rantai HIV/AIDS di tengah kalangan masyarakat. Lalu, kenapa sih masyarakat masih mendiskriminasi dan mengecap pasien-pasien atau penderita HIV/AIDS itu negatif? Dikarenakan masyarakat belum tahu secara jelas dan secara detail mengenai penyakit HIV/AIDS itu, serta bagaimana penularan dan juga gejala-gejalanya. Lalu, kenapa sih virus HIV/AIDS itu sangat sulit untuk diputus atau mata rantainya itu diputus? Dikarenakan pasien penderita HIV/AIDS merasa takut dan menutupi penyakitnya. Para penderita beranggapan penyakit HIV/AIDS merupakan aib yang harus ditutupi dengan rapat, dikarenakan mereka merasa malu karena penyakit yang mereka derita akibat stigma dan diskriminasi masyarakat. Kemudian menyebabkan pengobatan semakin tertunda karena para penderita HIV/AIDS menutupi penyakitnya. Kemudian stigma memberikan pengaruh yang sangat besar untuk orang dengan HIV atau AIDS. Dikarenakan hal ini dapat memunculkan reaksi, baik reaksi negatif maupun reaksi positif dari masyarakat. Kebanyakan reaksi negatif di kalangan masyarakat menjadi hal yang banyak ditemui. ODA akan merasa sangat terintimidasi dan juga merasa tidak diterima di masyarakat karena adanya persepsi atau perlakuan yang seperti itu. Akibat persepsi yang negatif di kalangan masyarakat membuat penderita HIV/AIDS atau ODA menjadi dikucilkan dan juga tidak dianggap, dan mengakibatkan mereka tidak diterima di masyarakat. Sangat disayangkan sekali stigma-stigma yang tidak benar di tengah masyarakat masih terus berkembang. Hal ini mengakibatkan para penderita HIV/AIDS semakin takut dan mereka akan menutup diri dari masyarakat. Contoh stigma-stigma negatif dalam masyarakat yang berkembang di sekitar kita yaitu yang pertama, mereka beranggapan bahwa ludah atau droplet dapat menularkan virus HIV atau AIDS. Yang kedua, bersentuhan dengan mereka dapat mengakibatkan mereka terjangkit virus HIV atau AIDS. Lalu, di kalangan masyarakat juga berkembang tentang stigma bahwa barang yang dipunyai oleh si penderita HIV/AIDS atau ketika penderita HIV/AIDS itu berjualan, barang itu dapat menularkan penyakit HIV/AIDS. Padahal, seperti yang sudah kita ketahui dan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa penyakit HIV/AIDS tidak akan menular melalui sentuhan, lalu droplet, setelah itu berpegangan tangan, seperti itu. Penyakit HIV/AIDS tidak akan menular dengan cara seperti itu. Jadi, kita harus bersosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara penularan HIV dan juga AIDS, lalu tentang gejala-gejalanya. Jadi, pasien penderita HIV/AIDS atau ODA tidak dikucilkan lagi oleh masyarakat. Nah, teman-teman semua, jadi HIV atau AIDS itu dapat dicegah dengan cara A, B, C, G, E. Pertama, A, abstinence atau anti-seks sebelum pranikah. Yang kedua, be faithful atau setia pada pasangan. Yang C atau yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan suami istri. Yang keempat atau D, drug, tidak menggunakan narkoba dan minum minuman keras. Yang kelima atau E, equipment atau menggunakan alat-alat yang steril. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kita harus mencegah stigma-stigma negatif yang berada di kalangan masyarakat saat ini dan juga stop diskriminasi kepada pasien penderita HIV/AIDS. Jadi, yang perlu kita jauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.